شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة والأخوات عزني الله وإياكم أجمعين. نحمد الله الذي هدانا لهذا الدين الحنيف. نحمده سبحانه وتعالى على آلائه وامتنانه والشكر له على توفيقه ونعمه. الحمد لله الذي جعل مواسم الخير لعباده وجعل رمضان خير الشهور وأفضلها. ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang sedikit berbeda dari pembahasan sebelumnya, di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang paling mulia dan bulan yang ditunggu kedatangannya oleh semua kaum muslimin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih terus memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menghadiri majelis taklim seperti biasanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua ke bulan suci Ramadan. Ketika kaum muslimin mendekati bulan suci Ramadan, masalah yang paling sering dibicarakan oleh khalayak kaum muslimin adalah masalah tentang kapan dimulainya bulan suci Ramadan dan kapan masuknya bulan Ramadan. Dan itu dibicarakan hampir di seluruh penjuru negeri kaum muslimin. Dalam masalah ini kita sering ada dua pendapat terkait dengan bagaimana cara menentukan masuknya kita ke bulan suci Ramadan. Kelompok yang pertama mengatakan kita bisa tentukan Ramadan mulai sekarang, bahkan untuk tahun-tahun ke depan pun sudah bisa ditentukan. Ramadan akan jatuh tanggal 6 kalau nggak salah, 6 Juni. Untuk tahun depannya juga sudah ketahuan. Ini pendapat pertama, orang-orang yang menggunakan kalender atau hisab sebagai penentu datangnya bulan suci Ramadan. Kelompok yang lain mengatakan kita belum bisa menentukan kapan datangnya bulan suci Ramadan. Artinya tepatnya hari apa Ramadan itu akan tiba. Kalau bulannya kita tahu, sekarang kita di bulan Rajab, akhir Rajab, kemudian Sya'ban, berarti sekitar 1 bulan 10 hari kira-kira, atau 1 bulan 8 hari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda,
la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawuh fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Rawahul Bukhari fi shaum bab qaulihi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul hilal fasumu. Wa rawahu Muslim fi siyam bab wujubi shaumi Ramadan li ru'yatil hilal. Yang kedua mengatakan kita belum bisa menentukan kapan Ramadan itu jatuh atau tiba. Hari apa, tanggal berapa, bertepatan dengan bulan Masehi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la tasumu, janganlah kalian berpuasa hatta tarawul hilal, hingga kalian melihat hilal. Hilal itu bulan Sabit, tanggal 1 menunjukkan bahwa besoknya adalah tanggal 1 Ramadan. Wala tuftiru, dan janganlah kalian nanti berbuka, artinya janganlah kalian beridul fitri hatta taruh, sampai kalian juga melihat hilal lagi, hilal Syawal. Jadi Rasulullah SAW melarang kita untuk puasa sebelum kita melihat bulan Sabit, dan nanti kita tidak boleh lebaran atau Idul Fitri sebelum melihat bulan Sabit tanggal 1 Syawal. Fa in humma 'alaikum, kalau ternyata terjadi awan, humma itu tertutup awan atau tidak jelas. Apabila kalian tidak bisa melihat bulan karena cuaca mendung, atau karena debu, atau karena gelap, maka apa yang dilakukan? Fa'akmilul iddata 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ini jelas sekali petunjuk Rasulullah SAW untuk menentukan kapan dimulainya bulan suci Ramadan dan kapan diakhiri bulan suci Ramadan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shaum bab apabila kalian melihat bulan Sabit maka berpuasalah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya bab wujub shaum Ramadan, wajibnya puasa bulan suci Ramadan li ru'yatil hilal, ketika melihat bulan Sabit. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda mengenai diri beliau. Beliau mengatakan inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsib asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Wa qala asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha, yakni marratan 29 wa marratan 30. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kami, Rasulullah dan para sahabat atau mayoritas sahabat, adalah ummatun ummiyah, umat yang tidak bisa baca tulis, ummi, buta huruf. Wala naksib, dan kami juga tidak bisa menghitung, tidak bisa matematik. Jadi kalau orang nggak bisa matematik gak usah sedih. Kenapa? Ya karena zaman dulu juga banyak yang tidak bisa matematik. Rasulullah tidak bisa menghitung, tidak bisa juga membaca. Asy-syahru hakadha, kata beliau, la naktub wa la nahsib, kami tidak menulis, tidak bisa nulis, dan juga tidak bisa menghitung. Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Rasulullah mengisyaratkan, beliau tidak ngitung. Bulan itu begini, begini, dan begini. Artinya berapa? 29 hari. Kemudian beliau menyebutkan wahakadha, wahakadha, wahakadha 3 kali. Berarti 30 hari. Jadi dalam bulan Qamariyah itu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau bukan 29 hari pasti 30 hari. Itu jelas-jelas disabdakan oleh beliau. Bulan Qamariyah, bulan Islam Hijriyah, itu tidak mungkin ada yang 31 atau 28. Kalau kalender Masehi, kalender nasional, itu iya ada 28, 29, 30, 31, ada 4 kemungkinan. Tapi untuk Ramadan, untuk Hijriah tidak. Ima 29, kata beliau begini, atau 30.
Artinya apa? Artinya ketika nanti kita masuk bulan Sya'ban, ketika nanti kita masuki bulan Sya'ban, kita di akhir bulan Sya'ban tanggal berapa? 28. Di tanggal 29-nya, Fadil. Di tanggal 29-nya, akhir bulan berarti 29. Maka disunnahkan atau bahkan diwajibkan untuk sebagian kaum muslimin untuk melihat ufuk barat, cakrawala barat ketika matahari mau tenggelam. Di setiap negara biasanya ada perwakilan atau lembaga yang dikhususkan untuk melihat bulan. Kayak di kita ada lembaga ru'yah, badan ru'yah. Di sini juga ditunjuk sebagian lembaga dan masyarakat juga ikut. Kalau masyarakat sadar dan mereka melihat sendiri bagus. Kayak di Saudi, itu orang-orang pada pergi ke imam ke pinggir laut atau ke sahra, ke padang pasir untuk melihat apakah bulan itu muncul atau tidak di malam 29-nya. Apa? Di tanggal 29, malam 30. Kata Rasulullah, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika melihat bulan sabit itu muncul di malam harinya. Jadi kalau tanggal 29 cuaca cerah, tidak berdebu dan terang, maka kemungkinan besar kalau ada itu akan kelihatan bulan itu. Begitu bulan sabit kelihatan, maka otomatis besok harinya berarti tanggal 1. Berarti bulan Syaban hanya 29 hari umurnya, karena besok sudah bulan baru, yaitu bulan Ramadan. Kalau ternyata tanggal 29 itu ada hujan atau mendung atau debu kalau di sini, sehingga orang-orang tidak bisa melihat bulan, maka apa yang dilakukan? Fa'akmilu iddata 30 yawman. Fa'in ghumma 'alaikum fa'akmilu iddata, dalam riwayat lain iddata Sya'ban 30 yawman. Kalau nggak kelihatan karena gelap, karena mendung, karena hujan atau karena terhalang oleh debu, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Mungkin bulan ada, bulan itu ada mungkin, tapi nggak bisa kelihatan. Maka Rasulullah tetap menyuruh besok tidak puasa, digenapkan menjadi 30 hari. Kalau udah 30 nggak belum lihat lagi, karena besoknya pasti Ramadan. Ya, ini adalah pendapat yang sesuai dengan dalil dari Rasulullah SAW dan perintah dari beliau. Nah, dari kedua hadis ini atau ketiga hadis di atas menunjukkan bahwasanya masalah penentuan bulan Hijriyah, baik Ramadan maupun seperti bulan Zulhijjah di musim haji nanti, itu adalah didasarkan kepada ru'yah, penglihatan, bukan berdasarkan hisab atau hitung-hitungan. Apakah pada zaman Rasulullah nggak ada ahli hisab atau orang yang bisa menghitung? Ada. Karena ilmu hisab itu ilmu yang sudah ada sejak zaman Yunani. Pada zaman Yunani sudah diketahui ilmu perbintangan dan penghitungan astronomi dan yang semacamnya. Namun itu tidak dipakai oleh Rasulullah SAW. Seandainya dipakai, itu Rasulullah akan menyuruh sahabatnya atau sebagian sahabatnya untuk belajar atau memanggil orang-orang yang bisa untuk diambil pengetahuan dari mereka. Namun Rasulullah tidak menyuruh hal itu. Menunjukkan apa? Bahwasanya penentuan hilal Ramadan maupun hilal-hilal yang lain seperti Dzulhijjah dan yang lainnya itu ditentukan dengan penglihatan bulan. Kalau ada orang yang mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika melihat bulan dan berbukalah nanti ketika melihat bulan juga. Mereka mengatakan ru'yah itu bisa maknanya adalah pengetahuan. Ru'yah itu aslinya penglihatan dengan mata, bisa ditakwilkan, dirubah maknanya dengan pengetahuan atau pendapat. Indi ra'i, saya punya pendapat. Itu takwil, jadi dari makna aslinya dipindahkan ke makna pemikiran. Oke, benar secara bahasa
Ru'yah itu bisa maksudnya adalah pandangan atau pengetahuan. Namun bagaimana kita mengatakan tentang fa'in ghumma alaikum? Bagaimana kalau penglihatan kalian itu terhalangi? Kalau namanya menghitung dengan ilmu hisab atau ilmu falak, itu nggak ada antara terhalangi atau tidak, karena bisa dihitung baik kelihatan bulan maupun tidak, itu bisa dihitung. Jadi ini bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan hadis. Kalau menjadikan hisab atau kalender itu sebagai patokan dalam menentukan bulan Ramadan. Pertama, makna ghumma, makna terhalangi itu nggak ada. Oh, maksudnya terhalangi itu nggak bisa ngitung, ya itu berarti bodoh dia. Kalau dia nggak bisa ngitung, ya jangan pakai hisab. Ya. Kalau nggak pakai hisab bagaimana? Puasanya 30 terus berarti. Sementara Rasulullah SAW mayoritas puasanya 29 hari. Hanya sekali yang puasa 30 hari. Bahkan dikatakan ulama telah sepakat, ijma, ulama telah sepakat ya, bahwasanya penghitungan bulan Ramadan atau mulainya bulan Ramadan itu ditentukan dengan ru'yah, dengan penglihatan mata, bukan hisab. Kalau di zaman sekarang ini ada orang yang mengatakan enggak, kita bisa hitung dengan sekian derajat bulan itu udah lahir dan sudah masuk, berarti maka berarti dia telah bertentangan dengan ijma ulama. Ijma ulama kalau sudah disepakati di suatu zaman tidak boleh dibatalkan dengan ijma yang lain, karena ulama sudah sepakat tentang masalah ru'yah ini. Berarti orang yang menggunakan hisab atau kalender itu menentang kesepakatan ulama terdahulu. Kemudian yang kedua, bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW untuk melihat. Bahwasanya kita disuruh untuk melihat bulan, bukan untuk menghitung kapan bulan itu lahir. Memang benar, hisab itu bisa mengetahui. Misalkan dengan penghitungan mereka, bulan itu sudah ketahuan 2 derajat di atas ufuk. 2 derajat sudah ada bulan itu di atas ufuk. Namun kemungkinan besar belum bisa kelihatan karena masih sedikit sekali. Jadi proses bulan sabit itu bagaimana? Proses itu begini. Namanya bulan dan matahari itu sama-sama tenggelam di barat. Iya enggak? Sama-sama tenggelam di barat, bukan yang satunya di timur. Ketika bulan itu sudah berakhir, itu matahari dan bulan selisihnya sangat sedikit, tenggelam dan beriringan. Jadi matahari tenggelam dulu baru bulan tenggelam. Kalau sebelumnya itu bulan dulu baru matahari. Jadi nggak akan kelihatan, sore-sore tidak akan kelihatan bulan sabit itu muncul. Kenapa? Karena masih ada sinar matahari terang. Begitu di akhir bulan dan besok akan ada bulan baru, itu matahari tenggelam duluan. Bulan akan tenggelam terlambat sebentar. Ketika terlambat sebentar, otomatis akan kelihatan. Sekalipun hanya 1 menit, mungkin setengah menit kelihatan terus tenggelam juga. Kalau sudah kelihatan bulan itu sekalipun hanya setengah menit, itu berarti besok udah bulan baru. Itu maksudnya. Jadi sangat kecil dan sedikit. Makanya orang yang tidak biasa melihat bulan sabit itu kemungkinan besar gak akan bisa melihat. Kenapa? Pertama, letaknya belum tahu di sebelah mana. Bulan di sebelah mana, dia lihatnya ke sana. Sementara sebentar, otomatis dia nggak lihat. Atau posisinya di sebelah mana, bentuknya seperti apa. Ya, kalau nggak pernah melihat, maka kemungkinan besar dia tidak bisa melihatnya. Makanya ada tim khusus ahli ruqyah. Nah, ini yang pertama, bertentangan dengan hadis. Yang kedua tadi tentang mendung. Bagaimana kalau mendung itu dihitung dengan hisab? Gak ada. Dalam hisab pokoknya mendung gak mendung dan gak perlu lihat dia, sudah ketahuan. Bulan 2 derajat di atas ufuk atau 3 derajat sudah lahir katanya. Jadi gak ada makna hadis ini, gak ada. Mereka menafikan hadis tentang ghumma alaikum. Kemudian bahwasanya menentukan datangnya bulan Ramadan dengan melihat ini adalah merupakan sesuatu yang sesuai dengan tujuan syariah. Syariah Islam ini kan syariat umum untuk siapa saja, nggak khusus untuk kelompok tertentu yang ahli matematik atau ahli ilmu perbintangan atau ahli ilmu hitung hisab.
Kalau menentukan bulan puasa atau Ramadan dengan hisab, berarti Islam ini hanya ditujukan untuk sebagian orang saja perintahnya. Sementara yang lain tinggal nunggu saja. Adapun ru'yah dengan penglihatan, semua orang bisa melihat. Asalkan dia tidak buta, semua orang bisa melihat. Baik yang Arab maupun yang Ajam, baik yang di jauh dari Khatulistiwa maupun dekat, di daerah panas maupun dingin, semuanya bisa melihat. Baik itu ulama maupun orang awam. Rasulullah sering dapat berita tentang penglihatan bulan, ru'yatul hilal, itu dari orang Badu. Orang Badu yang tinggalnya di Sahra, di padang pasir. Dia terbiasa melihat bulan itu tenggelam dan terbit. Rasulullah sering mendapatkan berita dari mereka, dan ketika ada saksi yang membenarkan penglihatan itu, minimal 2 orang saksi yang adil, maka Rasulullah memperintahkan besoknya puasa. Bahkan pernah Rasulullah SAW diberitahu bahwa bulan Sabit di bulan Syawal itu sudah kelihatan. Namun waktu itu sudah siang, sudah mendekati zuhur. Rasulullah waktu itu puasa 30 Ramadan. Ternyata ada berita bahwa ada hilal yang telah kelihatan di satu daerah. Maka Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk berbuka dan sholat idnya besok harinya. Dan Rasulullah pernah sholat id di hari kedua Syawal. Kenapa? Karena baru ketahuan setelah imma zuhur atau menjelang zuhur. Gak mungkin lagi sholat id. Akhirnya para sahabat disuruh berbuka, namun besok harinya dilakukan puasa, dilakukan sholat Idul Fitri. Ya, itu yang terkait dengan masalah penentuan bulan Ramadan. Yang benar adalah menentukannya dengan ru'yah, dengan penglihatan bulan dan bukan penghitungan hisab atau kalender. Kemudian bagaimana tentang puasanya kaum muslimin yang negeri mereka berjauhan? Apakah seluruh kaum muslimin harus berpuasa dengan satu penglihatan bulan, ataukah masing-masing negeri melihat sendiri-sendiri? Seperti yang ditanyakan, ماذا أفعل لو رؤي الهلال في بعض الدول الإسلامية ولكن الدول التي أعمل بها أتمت شهر شعبان ورمضان 30 يوما. Bagaimana kalau saya tinggal di satu negeri yang menyempurnakan Ramadannya itu 30 hari atau Sya'bannya 30 hari. Sementara di negeri saya, misalnya kita di Indonesia, puasanya hanya 29 hari. Jadi kayak kita yang tinggal di sini. Kemudian di sini 30 hari dan di Indonesia 29. Apa yang kita lakukan? Apakah kita puasa mengikuti negeri kita tinggal ataukah negeri asal kita? Atau kebalikannya? Kita di Indonesia puasanya misalkan 30 hari, sementara di Saudi 29 hari. Apakah kita harus mengikuti puasa negeri orang atau tidak? Dijawab tentang fatwa ini, alaika an tabqa ma ahli baladik. Engkau berpuasalah bersama negeri yang kamu tinggal di situ. Bukan negeri kita yang kita tinggalkan, tapi negeri yang kita tinggali. Fa in shamu fasummahu. Kalau mereka pada puasa di negeri yang Anda tinggal, baik di sini maupun di negara lain, maka berpuasalah bersama mereka. Wa in aftaru fa aftiru ma'hum. Maka berbukalah ketika mereka berbuka. Jadi jangan nyelisihi orang. Orang sekarang lagi puasa atau buka, atau orang sudah berbuka atau masih puasa. Ini jangan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, as-sawmu yawma tasumun, wal iftar yawma tuftirun, wal adha yawma tudahun. Puasa adalah hari di mana kalian semua kaum muslimin sedang berpuasa. Berbuka adalah hari di mana kaum muslimin pada berbuka. Demikian juga Idul Adha atau menyembelih kurban, di mana orang-orang Islam sedang menyembelih kurban. Wali'anna al-khilaf syarr. Juga karena khilaf, perbedaan di antara kaum muslimin adalah sebuah keburukan. Ya, kita kadang-kadang dicemooh oleh agama lain.
ketika bulan suci Ramadan itu datang atau Lebaran itu datang. Lihat orang Islam, nggak pernah bersatu. Yang ini puasa, yang itu buka, yang itu Lebaran itu masih puasa, nggak pernah bersatu. Padahal persatuan tentunya dalam kebenaran itu dianjurkan dalam Islam dan perpecahan adalah tercela. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah, berpuasalah kalian ketika orang-orang sedang berpuasa dan berbukalah kalian ketika orang-orang sedang atau sudah berbuka. Ya. Dan Rasulullah ketika bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian melihat hilal maka puasalah. Umum. Wa idza ra'aitumul hilal fa'aftiru. Kalau kalian sudah melihat bulan maka bukalah semuanya. Jangan ada yang puasa sebagian berbuka. Fa in hum 'alaikum fa'akmilu 'iddata 30. Apabila terhalangi dari penglihatan maka sempurnakanlah puasa atau Syawal Sya'ban itu 30 hari. Ya, apabila tidak kelihatan maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh menyelisihi mayoritas kaum muslimin, tentunya kaum muslimin yang berdasarkan dalil yang benar, dalil syar'i. Terus bagaimana kalau misalkan negeri kita berpedoman pada hisab dengan kalender? Apakah boleh kita menyelisihi mereka? Zahirnya wallahu a'lam kita tetap berusaha bersama dengan mereka. Adapun masalah berdosa, kalau misalnya sudah puasa kok seharusnya udah puasa kok belum, atau seharusnya udah berbuka kok masih berpuasa, maka yang menanggung dosanya adalah pemerintah yang mengumumkan. Karena kita disuruh untuk taat pada pemimpin yang memimpin kita selagi dia seorang muslim, pemimpin kita seorang muslim dan masih sholat dan tidak keluar dari Islam dengan perbuatan yang tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, maka kita wajib taat pada dia. Kalau pemimpin negara di kita presiden atau wakilnya yaitu menteri agama dalam hal ini. Kalau seandainya ternyata mereka menentukannya keliru atau sudah ketahuan ru'yah udah kelihatan, bulan udah kelihatan, namun mereka mengatakan enggak, puasa kita besok. Apa yang terjadi? Maka zahirnya kita tetap mentaati, namun yang menanggung kesalahannya adalah yang bertanggung jawab mereka. Kenapa? Karena mereka sudah diberitahu dan sudah tahu namun tidak menerima kebenaran. Iya. Itu yang terkait dengan masalah berpuasa. Masing-masing negeri dianjurkan untuk mengikuti kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Tentang hadis yang terkait dengan adanya perbedaan dulu pada zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dikatakan lamma thabata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qadima alaihi Quraib maulahu min asy-Syam wa Ibnu Abbas fil Madinah radhiyallahu anhu fasa'ala Quraiban an shaumi ahli Syam faqala Quraib shamu bil jum'ah ra'au bil jum'ah wa sama Muawiyah faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lakinna ra'aynahu lailat as-sabt fala nazalu nasum hatta nukmila 30 aw nara faqultu awala naktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami faqala la hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibnu Abbas mengatakan Quraib mantan budaknya itu datang dari Syam. Ya, Syam ini adalah tempat kegubernuran Muawiyah. Ibnu Abbas di Madinah. Kemudian dia bertanya kepada Quraib, bagaimana penduduk Syam itu berpuasa? Kapan mereka mulai puasa? Faqala Quraib shamu bil Jum'ah. Mereka mulai puasa waktu itu hari Jumat. Kenapa? Ra'auhu bil Jum'ah. Karena mereka melihat hilal munculnya pas hari Jumat itu awal Ramadan. Wasamu, maka mereka puasa. Wasama Muawiyah, dan Muawiyah pun berpuasa. Faqala Ibnu Abbas, adapun Ibnu Abbas mengatakan kami di Madinah tidak melihat hari Jumat,
tidak kelihatan hilal. Kami melihatnya Lailatul Sabt, malam Sabtu. Kalau mereka melihatnya malam Jumat. Fala nazalu nasum hatta nukmil 30 aw nara. Maka kami akan terus puasa sampai menyempurnakan 30 hari atau melihat nanti tanggal 29 itu kelihatan hilal bulan Syawal. Faqultu awala tattabi bi ru'yati Muawiyah. Apakah kau tidak mengikuti ru'yahnya Muawiyah saja? Muawiyah di Syam sudah kelihatan. Apa tidak mengikuti puasa mereka saja? Faqala la, tidak. Hakadza amarana Rasul. Demikianlah kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa negeri-negeri kaum muslimin tidak harus mengikuti puasa di negeri lain yang sudah melihat, karena memang kalau terutama ketika pemerintah menentukan puasanya lain, maka sudah berpuasalah bersama kaum muslimin yang berpuasa pada hari itu atau bulan itu, dan berbuka juga nanti ketika kaum muslimin berbuka pada bulan Syawal. Ya, itu mungkin yang terkait dengan masalah ru'yatul hilal, dan ini merupakan pembahasan awal dari kajian kita tentang ahkam Ramadan. Insyaallah pertemuan yang akan datang dan sampai mungkin selesai, kita akan bahas tentang masail as-siyam, masalah-masalah bulan Ramadan yang terkait dengan puasa di bulan suci Ramadan, baik yang pembatal-pembatalnya maupun hukum-hukum yang terkait dengannya. Ya, kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Nah, bentar dulu. Ada 2 pertanyaan tadi. Apa di luar materi? Luar materi. Ya. Nah, di grup insyaallah. Ada seorang perempuan sedang sholat, kemudian di tengah-tengah sholat dia keluar haid. Apakah membatalkan? Apakah sholatnya batal? Kemudian apakah nanti sholatnya diqadha atau tidak ketika suci? Yang pertama. Yang kedua, ada seorang suami istri di bulan puasa bermesraan tapi tidak sampai melakukan hubungan, kemudian dia tapi mengeluarkan air madi. Bukan mani. Madi. Apakah apakah puasa batal atau tidak, atau kena kafarat atau tidak? Iya. Bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama tentang orang yang sedang sholat atau tiba-tiba haid. Jelas, ketika seorang wanita lagi sholat keluar haid, maka sholatnya batal. Dan tidak boleh meneruskan. Kemudian apakah nanti ketika suci dia harus mengqadhanya atau tidak? Apakah ketika nanti suci harus mengqadha sholat yang ketinggalan atau tidak? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya dia tidak la yuqassir, dia tidak melalaikan. Memang waktu sholat itu boleh dari awal sampai akhir. Taruhlah waktu asar itu mulai bayangan suatu benda 2 kali lipat sama dengannya sampai tenggelam matahari. Ya, dari bayangan benda itu sama sampai 2 kali lipatnya. Ini waktu asli. Namun boleh sampai tenggelam matahari. Dia boleh sholat di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Selagi belum tenggelam matahari maka sholatnya sah. Dan dia sholat misalkan setengah jam sebelum tenggelam matahari, atau sekarang mungkin jam 4:30. Maka waktu ini dibolehkan untuk sholat. Kok ketika sholat dia batal karena haid, maka dia tidak berdosa dan tidak perlu mengulangnya di waktu ketika dia suci. Namun ada yang mengatakan dia harus mengqadha. Kenapa dia enggak buru-buru sholat padahal sudah masuk waktu sholat? Zahirnya wallahu alam, kalau dia ingin berhati-hati maka nanti diqadha, karena seolah-olah dia melalaikan. Kenapa dia tahu saatnya haid kok enggak segera sholat padahal sudah masuk waktu? Dan ini lebih hati-hati. Wallahu a'lam. Untuk yang kedua, tentang masalah orang yang bermesraan, bercumbu ya, asalkan tidak berhubungan di bulan suci Ramadan atau di puasa yang lain di siang hari, kemudian keluar madi. Madi itu cairan bening yang keluar ketika orang itu syahwatnya muncul atau syahwatnya menguat. Ya. Hal ini tidak membatalkan puasa, karena madi itu hukumnya seperti air kencing. Madi dan wadi
itu hukumnya sama dengan air kencing. Dia najis, dia membatalkan wudu, namun tidak membatalkan puasa. Ya. Bagaimana tentang bercumbu dan bermesraan di bulan suci Ramadan? Minimal hukumnya makruh karena dia pintu untuk terjerumus ke dalam persetubuhan. Ya. Kalau sekedar mencium, sekedar mungkin mendekat sebentar, nggak apa-apa. Tapi kalau bermesraan lama-lama, ya ini kalau tidak tahan bisa terjerumus dan bahaya di siang hari Ramadan. Kalau sampai dia melakukan hubungan dengan istrinya, itu apa? Dendanya pertama memerdekakan budak, dia harus beli budak dan diperdekakan. Sekarang masalahnya budak nggak ada. Berarti yang kedua, siyamu syahrain mutatabi'ain. Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau baru 1 bulan setengah kalau dia putus, balik lagi dari awal. Apa nggak berat itu? Sebulan aja berat, apalagi 2 bulan berturut-turut lagi. Tidak boleh putus, kecuali putusnya karena sakit atau safar. Jadi hati-hati, terutama pengantin baru atau yang mau cuti. Yang mau cuti, seperti pengantin baru, hati-hati. Gak usah dekat-dekat terlalu dekat. Boleh dekat tapi jangan terlalu dekat. Jadi hati-hati karena memang godaan. Kalau nanti udah buka terserah mau langsung atau makan dulu gak masalah. Berarti tidak ada kafarat juga nanti. Tidak ada kafarat, tapi minimal dimakruhkan karena sesuatu yang berbahaya. Ya. Seperti orang kumur-kumur terlalu berlebih, gak membatalkan puasa, namun dimakruhkan karena khawatir ada yang masuk. Istinsyaq terlalu dalam juga seperti itu. Nanti kita akan bahas insya Allah masalah-masalah kontemporer atau nawazil terkait dengan masalah puasa. Berobat bagaimana ketika mandi atau ketika masuk ke air bagaimana, insya Allah kita akan sebutkan secara rinci. Nah, silakan. Terima kasih Om. Nah. Pembahasan bagus sekali ya. Jadi yang terjadi di negara kita di Indonesia ini sudah berulang kali terjadi, bahkan sering perbedaan penentuan awal Ramadan maupun penetapan awal Syawal. Tapi sampai dengan saat ini, kenapa tidak pernah sinkron? Mereka sering mengatakan perbedaan adalah rahmat. Di mana? Ini perlu dijelaskan. Masa ada yang mengatakan perbedaan adalah rahmat? Sementara kita tahu, kadang saya berpikir saya masih puasa. Mohon maaf nih kalau bukan Anda Muhammadiyah lah kata-kata seperti itu. Teman-teman sudah beridul fitri, sudah makan ketupat, bukan kita ngiri. Tapi saya jadi bertanya, puasa saya bagaimana? Iya. Bukan begitu tuh. Betul. Apakah sah atau tidak puasa saya? Itu yang pengen saya tahu. Kira-kira pandangan kita dengan perbedaan di kita ini bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, saya pernah baca di satu artikel di Rukyatul Hilal itu dia katakan perbedaan ini antara penetapan di derajat bulan. Adakah hadis yang mengatakan bahwa sah atau tidaknya atau masuk dan tidaknya bulan Ramadan atau Syawal itu ketika terlihat bulan 2 derajat atau lebih, atau hanya sekedar melihat? Terima kasih. Iya, barakallahu. Ya, pertanyaan sangat bagus. Yang pertama tentang ikhtilafu rahmah ya. Jadi perbedaan pendapat adalah rahmat. Ini pertama bukan hadis. Artinya hadis ini imma palsu atau lemah. Yang Rasulullah bersabda ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan di kalangan umatku adalah rahmat. Hadisnya imma dhaif atau palsu. Bukan hadis sahih. Yang kedua dari maknanya, kalau namanya perbedaan pendapat itu rahmat, berarti persatuan pendapat adab. Iya enggak? Kalau mukhalafahnya, berarti kalau bersatu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena kalau berpecah belah jadi rahmat. Ini dari makna. Kalau hadisnya tadi jelas bukan hadis sahih, dari si makna. Itu yang kedua. Kalau memang yang dimaksud perbedaan pendapat rahmat, kalau ditempatkan pada tempatnya iya. Seperti apa? Misalkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Jadi Islam ini bisa diamalkan dengan beberapa cara. Tapi bukan semena-mena atau bukan semaunya berbeda pendapat. Pendapatnya berdasarkan dalil. Masing-masing punya dalil. Misalkan contoh tentang sholat jamaah.
khilaf besar antara sholat jamaah, hukum sholat jamaah yang wajib dan yang sunnah muakkadah. Ini kan beda. Kalau wajib berarti nggak sholat jamaah dosa, iya nggak? Meninggalkan yang wajib. Kalau sunnah muakkadah dia nggak dosa, tapi meninggalkan fadilah yang besar. Dalilnya apa? Dalilnya tentang sholat jamaah banyak sekali. Ya, bahwasanya Rasul akan membakar rumah-rumah orang yang tidak pada sholat berjamaah. Kemudian ada seorang yang buta, Abdullah bin Umi Maktum, minta izin kepada Rasulullah untuk sholat di rumahnya. Ya Rasulullah, saya seorang buta dan antara saya dengan masjid itu ada lembah dan di situ sering ada hewan-hewan berbisa. Saya nggak punya pemandu yang menuntun saya ke masjid. Izinkan saya untuk sholat di rumah. Ini orang buta. Rasulullah awalnya mengizinkan. Ya. Ketika orang itu akan pulang berbalik, Rasul bertanya, "As-sami'tan nida? Apakah kamu mendengar suara adzan?" Ke orang buta ini, qala na'am. Iya. Saya dengar ya Rasulullah, dari rumah kedengeran. Qala idzan fa'ajib. Kalau begitu kamu datang. Subhanallah. Orang buta aja yang enggak punya kursi roda, enggak punya penuntun, ini suruh datang ke masjid. Berarti menunjukkan bahwa salat jamaah sangat penting. Ini dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwa salat jamaah itu wajib. Seperti yang dianut oleh mazhab Hambali dan di sini. Bagaimana yang sholat di rumah? Sholat di rumah sholatnya sah, tapi dosa karena meninggalkan yang wajib. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Kenapa? Dalilnya karena adanya perbedaan pahala. Sholatul jamaah tafdhulu ala sholatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah di masjid itu pahalanya 27 kali lipat dibanding sholat sendirian di rumah. Artinya dua-duanya dapat pahala, cuma beda jumlahnya. Alhamdulillah, hal ini dua pendapat yang insya Allah sama-sama kuat. Kalau kita ingin dapat pahala yang lebih banyak, ya sholatnya di masjid. Terserah mau ngambil pendapat yang mana. Yang jelas di masjid semuanya sepakat lebih utama, ya kan? Ini rahmat. Kemudian tentang perbedaan pendapat itu terjadi pada zaman Rasulullah. Sahabat ketika disuruh mengusir Bani Quraidah, Rasul bersabda, "La yusalliyanna ahadukumul asra illa bi Bani Quraidah." Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali nanti setelah sampai di Bani Quraidah. Ternyata mereka berjalan, di tengah jalan datang waktu asar, belum nyampe. Mereka bingung, bagaimana kita nggak boleh sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah, dan kalau diteruskan sholat asarnya bisa waktunya habis. Benar, sebagian sahabat sholat di jalan karena sudah masuk waktu. Sebagian lagi mengatakan enggak, kita nggak boleh sholat kecuali nanti nyampe di Bani Quraidah. Yang sudah sholat bebas, waktunya udah oke. Begitu mereka yang belum sholat nyampe ke Bani Quraidah sudah keluar waktu, udah maghrib. Namun mereka tetap sholat asar di sana. Setelah pulang, mereka mengadukan kasus tersebut kepada Rasul. Ya Rasulullah, tadi kami di jalan begini dan begini. Sebagian kami sholat, sebagian kami tidak sampai ke Bani Quraidah karena mengikuti perintah Anda tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Rasulullah tidak menyalahkan mereka. Rasulullah tidak mengatakan kamu salah, kamu nggak paham. Enggak, semuanya diikrarkan oleh Rasulullah. Yang satu memahami sesuai dengan pemahaman dia bahwa maksudnya jangan sholat di Bani Quraidah, sholat asar kecuali di Bani Quraidah supaya cepat-cepat dan asar sudah nyampe. Mereka memahami gitu. Karena kita belum sampai, ya sudah sholat asar di waktunya. Yang satu mengatakan, ya Rasulullah perintahnya kayak gitu, ya kita ikuti kayak gitu. Sampai asarnya sudah lewat waktu. Namun gak disalahkan. Ini menunjukkan apa? Bahwa perbedaan pendapat kalau berdasarkan dalil itu dibolehkan dalam Islam. Kalau yang maksudnya rahmat seperti ini, iya. Madhab itu ada 4, Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad, itu masing-masing ada pengikutnya. Dan insya Allah orang-orang yang mengikuti madhab ini, asalkan pendapat yang rajih ya, bukan asal mengikut taklid buta, benar salah ikut madhabnya, enggak. Mengikuti madhab ini dengan semampunya, insya Allah dia akan menjadi ahlul jannah. Artinya masuk surga semuanya. Karena ini perbedaan pendapat yang tidak bertentangan, yang disebut dengan ikhtilaf tanawu, ikhtilaf yang tentang cara sholatnya dan sebagainya. Kemudian kenapa mereka tidak bersatu? Ya karena nggak mau bersatu. Yang pendapatnya memakai hisab, ya dia kekeh maunya pakai hisab. Ruqyah itu maksudnya adalah pengetahuan. Sementara yang benar ya tidak mungkin mengikuti hisab. Seharusnya hisabnya ini yang turun dan mau mengalah. Namun dia ormas besar,
mereka punya ulama, mereka macam-macam. Ya kadang-kadang hawa nafsu dan setan masuk. Ini yang harus kita hindari. Kalau kita sudah tahu kebenaran dari siapapun, baik dari kelompok kita, dari kelompok orang lain, baik dari yang satu ormas maupun beda ormas, satu partai beda partai, nggak masalah. Yang penting benar kita ikuti. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti, bukan fanatik golongan atau fanatik guru atau fanatik pendapat. Terus yang kedua apa? Puasanya tadi ya. Bagaimana puasa kita kalau orang-orang sudah pada buka sementara kita masih puasa? Ya, pertama kita tidak boleh menyelisih orang dalam berpuasa atau berbuka. Ya, kalau memang mayoritas di negeri tersebut sudah berbuka. Artinya gini, kalau pemerintah sudah mengatakan besok puasa, kita ikut puasa. Nantinya udah lebaran, pemerintah kita alhamdulillah mereka mengatakan berdasarkan ruqyah. Kita lihat di sekian titik gak ada yang kelihatan, sekian titik kelihatan. Sudah, mudah-mudahan mereka benar. Adapun kita sebagai masyarakat, kita berkewajiban untuk taat. Bagaimana mereka yang buka duluan dan berdasarkan ini, ya, mungkin dia berdosa karena tidak berdasarkan ruqyah yang pertama, yang kedua tidak taat pada pemerintah. Nah, muskilahnya di kita tentang masalah agama atau syariah Islam tidak diatur dengan baik oleh negara. Kenapa di Saudi semuanya puasanya bareng? Nah, ini yang seharusnya dicontoh oleh kaum muslimin. Pemimpin itu bukan pemimpin negara politik doang, tapi masalah agama juga diatur. Di sini tidak sembarangan orang jadi imam khatib Jumat. Harus diizinkan dulu, artinya dia layak dan pembahasannya juga tidak macam-macam ya. Kalau dikatakan siapa aja bisa naik mimbar jadi khatib. Siapa saja kapan qomatnya, kapan adzannya terserah dia. Di sini tidak diatur. Qomat itu 20 menit setelah adzan, 15 menit supaya seragam dan supaya teratur. Dan ini berhak pemimpin untuk mengatur seperti itu. Jadi seharusnya seperti itu Pak. Mudah-mudahan ke depan bisa. Nah. Satu lagi yang tadi yang derajat melihat. Oh, derajat melihat berapa persen sudah kelihatan? Berapa derajat? Ini tidak ada dalam Islam. Kenapa? Karena ini kan berdasarkan hisab tadi. Derajat itu hitungan falak, hitungan ilmu hisab, ya, ilmu hisab atau kalender. Jadi ketahuan sekian derajat dihitung dengan perhitungan ilmu perbintangan. Bagaimana? Berapa yang kelihatan? Ya tergantung. Kalau kelihatan ya 2 derajat kelihatan ya sudah puasa. Kalau belum ya berarti dianggap belum ada bulan. Ya. Jadi dikaitkan dengan kelihatan mata. Bagaimana kalau menggunakan alat? Menggunakan alat seperti teropong dan seterusnya nggak apa-apa. Alat bantu nggak apa-apa. Yang penting kalau sudah kelihatan berarti memang besoknya Ramadan atau Syawal. Biarpun pakai teropong kalau belum ada bulannya nggak akan kelihatan, kecuali di kacanya ada gambar bulan. Allahu a'lam bishawab. Sebelum akhir ini ada pengumuman permohonan dari Fuad Mampu jamaah kita bahwa beliau sedang dicoba Allah SWT, ibunya meninggal dunia, Bu Sofia. Itu mohon pada antum sekalian kita semua untuk mendoakan ibu beliau. Yang kedua Pak Idam itu dulu wakil ketua majelis taklim Al Hidayah sebelum Ustaz Farid sedang sakit batu ginjal. Juga mohon doa sekalian dan kita semua mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Ya, kita doakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa silha bil ma'i wa tharji wal barak. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ighfir lana wa laha. Allahumma abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha. Allahumma ja'al qabraha rawdan min riyadil jannah wa a'idha min adabil qabri wa adabil finnar. Kita mohon kepada Allah SWT mudah-mudahan Ibu Sofia Allah yarhamha diampuni segala kesalahannya, diterima amal baiknya dan dimasukkan ke dalam surganya dan diselamatkan dari siksa api neraka dan siksa kubur.
dan bagi keluarganya mudah-mudahan diberikan pengganti yang lebih baik dan kesabaran. Kita doakan juga mudah-mudahan Pak Idam Walid segera diberikan kesembuhan, berobatnya berhasil dan sembuh seperti sedia kala. Allahumma rabbana adzil ba'sa wa shfihi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya, karena waktunya tidak mencukupi, insyaallah nanti pertanyaan yang bersisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.